Sampai dengan 100 tahun yang lalu, para astronom meyakini bahwa seluruh alam semesta kita hanya terdiri dari satu galaksi, yaitu galaksi Bima Sakti. Edwin Hubble, seorang astronom Amerika yang bekerja di Observatorium Yerkes, Wisconsin, pada tahun 1920, mengarahkan teleskopnya ke langit malam dan menemukan suatu kenyataan yang sangat mengejutkan, bahwa ada alam semesta yang terdiri dari galaksi-galaksi di luar batas Bima Sakti. Ia juga menemukan fakta, bintang dan galaksi tersebut bergerak menjauh satu sama lain dengan kecepatan tinggi. Sejak saat itu, para astronom melihat bahwa kita hidup di alam semesta yang mengembang, tempat galaksi-galaksi saling menjauh. Penemuan ini dikenal sebagai hukum Hubble. Secara sederhana, hukum tersebut menyatakan bahwa semakin jauh galaksi, semakin cepat ia menjauh dari kita. Hal ini merupakan inti dari kosmologi modern. Tetapi, jauh sebelum Edwin Hubble mengembangkan teorinya, 1400 tahun yang lalu, di sebuah kota di tengah gurun yang kering dan tandus, di mana pengetahuan tidak berkembang, dan sebagian masyarakatnya tidak terhubung ke dunia luar, datanglah sebuah kalimat yang baru difahami bangsa manusia 1400 tahun kemudian. Dan langit, kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Itulah salah satu ayat suci yang diturunkan kepada sang Nabi penutup, Nabi akhir zaman, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat itu merupakan bagian dari salah satu surat dari Al-Quran, yaitu Az-Zariyat, yang berarti angin yang menerbangkan. Surat ini turun di kota Mekah, sehingga dimasukkan ke dalam golongan surat-surat Makkiyah. Kalimat menakjubkan tadi adalah salah satu bukti keajaiban Al-Quran. Kitab suci ini mampu melampaui pengetahuan manusia dari setiap zaman yang berbeda, tanpa kehilangan esensinya sebagai kitab petunjuk bagi umat manusia, agar selamat menjalani kehidupannya di dunia dan akhirat. Setiap umat manusia memahami Al-Quran sesuai dengan pemahamannya pada waktu itu, mengikuti ilmu pengetahuan yang terus berkembang, tanpa kehilangan esensi dasar dari Al-Quran. Edwin Hubble pada abad ke-20 berkata, alam semesta terus meluas dan berkembang. Sebuah fakta yang telah diisyaratkan oleh Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Meskipun Al-Quran bukan kitab sains atau ilmu pengetahuan, tetapi banyak ayat-ayatnya yang berbicara tentang itu, meskipun dengan tujuan untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah, agar menjadi pelajaran bagi kaum yang berpikir. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Lalu kemudian mereka, yaitu kaum yang berakal atau ulul albab tersebut, mengambil hikmah atas setiap penciptaan alam semesta, sebagaimana dinyatakan dalam ayat selanjutnya, Ali Imran ayat 191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Demikianlah hikmah mempelajari alam semesta dan seisinya bagi seorang muslim, agar sampai pada pengakuan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta ini. Dalam video kali ini kita akan menjelajahi bersama fakta-fakta ilmiah lainnya yang terdapat dalam Al-Quran, dan baru ditemukan manusia berabad-abad sesudahnya. Tetapi fakta-fakta ini bukan dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, dengan atau tanpa fakta itu, kita meyakini Al-Quran adalah kitab suci yang benar, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya berusaha keras agar termasuk ke dalam golongan ulul albab, mereka yang memikirkan penciptaan langit dan bumi, lalu membenarkan kebesaran Allah. Pertama, bumi dan langit awalnya bersatu. Salah satu fakta ilmiah dalam pengetahuan modern menyebutkan bahwa langit dan bumi bersatu pada awalnya, yaitu pada waktu 12-20 miliar tahun yang lalu. Kemudian 10-20 miliar tahun yang lalu, menjadi terpisah satu sama lain. Salah satu teori yang menyatakan hal itu adalah teori Big Bang, atau teori ledakan besar. Teori Big Bang diungkapkan pertama kali oleh Georges Lemaitre, kosmolog Belgia dan pendeta Katolik. Teori Big Bang adalah teori fisika yang menjelaskan bahwa alam semesta terbentuk dari ledakan besar yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta berasal dari titik tunggal yang sangat padat dan panas, kemudian mengembang dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Dalam perspektif Islam, beberapa ulama dan cendekiawan Muslim menafsirkan bahwa teori Big Bang sejalan dengan keyakinan bahwa alam semesta memiliki awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menunjukkan salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu Surat Al-Anbiya ayat 30. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya, dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka, tidakkah mereka beriman? Dengan demikian, sejak berabad-abad dahulu, Al-Quran telah mengungkapkan salah satu misteri besar tentang penciptaan alam semesta. Inilah salah satu fakta ilmiah yang terungkap, yang menegaskan tentang keajaiban Al-Quran. Kedua, perluasan alam semesta. Ini salah satu penemuan paling berharga dalam ilmu pengetahuan modern, yaitu mengenai perluasan alam semesta, kecenderungannya untuk terus memperluas batas-batasnya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak diketahui oleh manusia sampai abad terakhir. Dan hal tersebut telah kita bahas di awal video ini. Sejak 14 abad yang lalu, Al-Quran telah menyebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 47. Dan langit, kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Kesesuaian ini hanyalah menambah keyakinan kita bahwa memang Al-Quran adalah kitab suci yang mampu melintasi sekat-sekat zaman, difahami dengan cara yang sesuai dengan perkembangan masing-masing zaman tersebut. Meskipun kembali kami harus mengingatkan, Al-Quran bukanlah kitab fisika, biologi atau kimia, tetapi petunjuk dari Yang Maha Kuasa tentang bagaimana cara kita menjalani kehidupan, agar sesuai dengan kehendak penciptaannya. Ketiga, adanya gaya gravitasi di antara benda-benda di alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rod ayat 2. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Ketika pertama kali ayat ini turun di Jazirah Arab, tepatnya kota Mekah, tidak ada pengetahuan yang menyadari adanya gaya gravitasi. Sampai kemudian Isaac Newton pada abad ke-17, berhasil membuktikan bahwa jatuhnya objek ke bumi, rotasi bulan dan Venus, gerakan planet, dan contoh lain dari tarikan antar benda, semua tunduk pada satu hukum, hukum gravitasi universal. Al-Quran dalam surat Ar-Rod ayat 2 tersebut menggambarkan gaya gravitasi itu sebagai tiang-tiang yang tak terlihat. Tetapi jauh sebelum Isaac Newton mengungkapkan hukum gravitasinya, seorang ilmuwan Muslim, Abu Fath Abdul Rahman Mansur Al-Hazini, atau biasa disingkat Al-Hazini, pada abad ke-12 Masehi, telah mencetuskan teori gravitasi ini. Ia menyebutkan, untuk setiap benda yang diketahui beratnya dan diletakkan pada jarak tertentu dari pusat semesta, gravitasinya bergantung kepada jaraknya dari pusat semesta. Karena sebab ini, gravitasi benda-benda berhubungan dengan jarak mereka dari pusat semesta. Perbedaannya dengan Isaac Newton adalah, ia telah memformulasikan rumus-rumus matematika dan persamaan antar variabel dalam teori gravitasi tersebut. Sementara dengan Al-Hazini, belum ada literatur yang membuktikan bahwa ia telah membuat rumus matematika dan persamaan yang terkait dengan hubungan antar variabel tersebut. Bisa dibilang, Al-Hazini adalah pencetus teori gravitasi, sementara Isaac Newton adalah perumus teori tersebut. Tapi bagi kita sebagai seorang Muslim, Al-Hazini adalah salah satu bukti bahwa Islam pernah memiliki kejayaan dalam berbagai bidang sains, baik fisika, astronomi, kedokteran dan sebagainya. 4. Alam semesta pasti akan berakhir. Fakta bahwa kelak alam semesta akan hancur dan berakhir ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 10. Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya. Dalam dunia sains, dikenal sebuah teori yang memprediksi akhir dari alam semesta. Teori ini memiliki kemiripan dengan ayat tersebut. Teori ini dikenal sebagai teori Big Crunch. Teori ini muncul pertama kali pada tahun 1922 ketika seorang fisikawan asal Rusia, Alexander Friedman, membuat persamaan yang menunjukkan bahwa alam semesta dapat mengembang atau menyusut.
Berlawanan dengan teori Big Bang, teori ini mengatakan bahwa alam semesta pada suatu ketika akan menyusut dan memanas, lalu alam semesta akan runtuh menjadi titik kecil di tempat awalnya. Ini adalah skenario hipotetis yang merinci nasib alam semesta dan menjelaskan bahwa perluasan pada suatu saat akan berbalik arah dan kosmos akan runtuh. Kelima, pertemuan dua lautan. Pertemuan dua samudra disebut konfluks. Ketika dua lautan bertemu, perairannya mempertahankan sifat masing-masing seperti suhu, warna, dan kepadatan. Pada titik pertemuan, kita dapat melihat dua perairan berbeda mengalir berdampingan.